Baiklah, saya Dea Tiara Mafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Tiara Mafira. Saya sekarang akan menjelaskan tentang KDPP LKS dan PSK 101 dan 108. Nah, KDPP LKS itu, apa itu KDPP LKS? Nah, KDPP LKS itu adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi itu kepanjangannya. Jadi singkatannya adalah KDPP LKS. Merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. KDPP LK ini, jadi pertama KDPP LK ada syariahnya ya. Itu ia pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Nah, berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823B DPN IAI X1 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSASIAI. Nah, tujuan dan fungsinya KDPP LKS itu adalah yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang B, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang perlu diatur oleh standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian ada auditor, kemudian komputer, dan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah berlaku umum. Nah, auditor nanti akan melihat tuh laporan keuangannya tuh sesuai dengan syariah enggak gitu, sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Kemudian kedua ada kemudian terakhir ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Dan berdasarkan KDPP LKS syariah, syariah, transaksi syariah didasarkan pada beberapa prinsip. Akan ada persaudaraan atau ukhuwah. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau sharing ekonomi, sehingga seorang tidak boleh mendapatkan keuntungan atas kerugian orang lain. Nah, kita nggak boleh memanfaatkan kerugian orang lain itu supaya kita dapat keuntungan gitu. Kemudian yang kedua ada keadilan atau adalah esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, kemaslahatan atau maslahah. Ini terakhir ya. Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual yang kolektif. Ada keseimbangan atau tawazun. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik atau shareholder. Nah, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir adalah universalisme atau syamuliyah. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Dan
ada karakteristik kualitatif. Nah, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yang itu pertama dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Kemudian ada definisi pengakuan dan pengumpulan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan dalam akuntansi merupakan sumber penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset. Kewajiban pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba rugi dan pengakuan beban. Nah, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Nah, pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan mengenai nilai perolehan historis, aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber dana ekonomi, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Nah, kewajiban dicatat sebesar nilai wajar atau sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Kemudian ada PSAK 101. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Nah, tujuan dari PSAK adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat disampaikan dengan seragam, sehingga antara laporan keuangan sebelumnya dengan laporan yang lain itu bisa dibandingkan. Nah, PSAK menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Materi ini mengukur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi hasil. Kemudian ada PSK 108. Nah, PSK 108 ini itu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang berkaitan dengan kontribusi peserta, surplus, dan defisit underwriting, penyisian teknis, dan saldo dana tabaruk. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan syariah. Yang pertama ada laporan neraca. Nah, neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan entitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Ini laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini arus kas atau cash flow statement merupakan laporan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dalam sebuah laporan arus kas. Disajikan informasi berupa pendapatan tunai, jumlah kas yang diterima, beban, pembayaran utang, dan sebagainya. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola oleh entitas syariah sebagai pelaksanaan fungsi baitul mal. Kemudian ada laporan sumber dan kebijakan. Nah, laporan sumber dan kebijakan inilah PSAK 101. Nah, pertama kali dikeluarkan oleh PSAK IAI pada 27 Juni 2007. Nah, PSAK
PSAK ini dia menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 untuk akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Nah, pernyataan standar akuntansi syariah. Nah, kemudian terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini merupakan pos laporan keuangan yang terakhir. Nah, ini adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atas atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPA, LPSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Itu tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.